Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Farul Ananggilian. Di sini saya ingin menjelaskan tentang data mining yang bertema bakery sales. Nah, selanjutnya itu di sini ada project portofolio ini menceritakan bagaimana menerapkan teknik data mining, data analisis yang mencakup tahap-tahap seperti processing data dan eksplorasi data, analisis data, peningkatan metode analisis dan penyajian hasil. Nah, di sini tuh hasilnya itu ada dataset yang berjumlah 234.005 transaksi. Algoritmanya itu random forest and estimators itu 300 pohon, training datanya 480 hari, testing datanya 120 hari, forest horizonnya 38 hari, R2 score-nya 38%, data readiness-nya 100%, target akhirnya checklist-nya. Di sini tuh codingannya. Selanjutnya projectnya itu data understanding dataset sales. Dataset publik dari Kaggle dengan 234.005 transaksi penjualan toko roti Prancis dari 2021 sampai 2022. Di sini ada hasil data pertamanya itu dari 2001 tanggal 1 bulan 2 waktu 08.38. Produknya gini. Yang kedua ininya itu top 5 produk risk. Terus framework CryptDM, metode 6 tahap yang digunakan dalam project data mining ini: business understanding, memahami konsep bisnis toko roti dan tujuan proyek, prediksi penjualan. Yang pertama itu mengidentifikasi tujuan bisnis, yang kedua kebutuhan pengguna, yang ketiga itu menentukan metrik keberhasilan. Yang kedua itu data understanding, eksplorasi dataset penjualan bakery dengan 234.005 transaksi dari Kaggle, mengumpulkan dataset visualisasi awal dan IDA, menganalisis struktur data. Yang ketiga itu data preparation, membersihkan dan mentransformasikan data menjadi 600 data agregasi harian, pembersihan data, nilai negatif, agresi penjualan harian, feature engineering, data parse. Yang keempat itu modeling, melatih model dengan 300 pohon, keputusan split 80/20 training atau testing. Estimators 300, testing 120 hari, training 480 hari, evaluation akurasinya mencapai 38%, R2 score melampaui target minimum 80%, mainnya 83,64, RQ score 38%, RMSE-nya 138,08. Development-nya itu ada 3. Website portofolionya lewat Google Site. Yang kedua itu repository GitHub IPYNB plus dataset. Yang ketiga itu video presentasi YouTube. Nah, di sini tuh hasil analisisnya: evaluasi model, metrik evaluasi dari random forest dan rekreator pada 120 testing. Data testing ini hasilnya. Ini yang kedua itu rincian metrik evaluasinya, hasilnya ini. Yang ketiga itu feature importance, penjualan paling dipengaruhi oleh minggu ke beberapa dan hari dalam minggu, nih hasilnya. Yang ketiga itu forest 30 hari ke depan, prediksi penjualan per hari
sampai tertinggi di akhir pekan, terendah Selasa dan Rabu. Di sini hasilnya prediksi 10 hari pertama nih. Hari pertama segini sekian, kedua sekian, ketiga sekian, keempat sekian, kelima sekian sampai 10. Nah, terus ini grafiknya. Kesimpulannya itu model random forest regressor berhasil memprediksi penjualan dengan akurasi 80-38%. Penjualan paling dipengaruhi oleh minggu ke berapa 49,76%, dan dari dalam minggu 27 sampai 27,92%. Pola penjualan tertinggi di akhir pekan, terendah di Selasa dan Rabu. Kriteria sukses pencapaian 80,38%, lebih dari 80%. Skillnya itu di sini skill tools dan kalian yang digunakan dalam project data mining ini hasilnya programming menggunakan Python, SQL, HTML atau CSS, data analisis Pandas, NumPy, Jupyter, dan Excel. Visualizationnya Matplotlib, Sherborne, Machine Learn, Skitlearn, Random Forest, Regression, Forecasting. Di sini tuh background saya ini latar belakang toko roti menghadapi tantangan dengan menentukan jumlah produksi harian. Kelebihan produk menyebabkan pemborosan bahan baku, sementara kekurangan produksi mengakibatkan kehilangan pelanggan. Dalam pendekatan forecasting berbasis machine learning, pemilik toko dapat merencanakan stok, tenaga kerja, dan promosi secara lebih tepat dan berbasis data. Di sini tuh informasi akademis. Mata kuliah data mining. Frameworknya ScriptDM 6 tahap, dataset, Baker Sales, Kaggle Public. Periode data Januari 2021 sampai September 2022. Bahasa pemrograman Python 3 atau Jupyter Notebook. Developmentnya Google Site plus YouTube plus GitHub. Nah, di sini tuh statistik deskripsi. Di sini hasilnya. Next topic. Di sini tentang saya, mahasiswa yang tertarik pada data skin dan mass learning merupakan bagian ujian akhir semester di bagian mata kuliah data mining, mendemonstrasikan penerapan metode ScriptDM dari pemahaman bisnis hingga development menggunakan random forest untuk prediksi penjualan toko. Ini kan yang kedua ini hasil inputnya. Di sini itu ada hasil inputnya atau di Jupyter Notebooknya. Baker alur kerjanya satu itu instalasi dan import library, yang kedua load data, ketiga eksplorasi data EDA, pemeriksaan dan processing data, yang kelima itu feature engineering, 6 split data, train atau test, training model, evaluation model, visualisasi hasil, forecasting 30 hari ke depan. Yang satu itu instalasi dan import library. Cek pertama, instalasi library yang diberikan Pandas, manipulasi dan analisis data tabular atau data frame. NumPy, operasi matematika, array numerik, Matplotlib, and Sherborne, visualisasi data, grafik, chart. Skitlearn, Machine Learn, training, test, split, model, evaluation. FlagQ, pada pip install gratis Qt, tidak menampilkan output panjang. Pip
install bisa di pause nggak sih? Nggak bisa, udah lanjut lu lanjut aja lanjut. Getak ada di bawah. Library disesuaikan fungsinya positif positif. Naik napas lu anjing. Aduh, gak tahan. Editin lah tiba betul. Ntar lu kirim aja videonya, ntar gua kirim. Gue yang ngeliat sendiri tapi Siapa? bisa nggak? Siapa? Lu Panjang lagi anjing. coba ntar gampang lanjut aja lu. Anjing gagal fokus cowok. Bip install pandas numpi Smartphone skate learn Q import sesuai fungsinya masing-masing. Warnings filter was inode digunakan agar robot betul bersih. Pesan peringatan delivery tidak ditampilkan. Di sini tuh hasilnya. Yang kedua tuh load data dibaca dari VLCS. PD. Anjir. Kentut anjing. Di situ load data dibaca dari file CSV menggunakan PDF CSV kemudian ditampilkan. Ya anjing. Jumlah baris beberapa total transaksi yang ada. Kedua itu jumlah kolom beberapa atribut atau fitur yang tersedia. 5 baris pertama df head preview data isi data. Di sini hasilnya. Yang ketiga itu eksplorasi data IDA df info. Menampilkan informasi umum tentang dataset, nama, tipe data, kolom, int, float, objektif, dan lain-lain. Jumlah nilai not nul per kolom, total pengguna memori. Anjing. Ini penting untuk mendeteksi kolom yang bertipe objektif, padahal seharusnya nomor seri seperti harga dengan simbol mata uang. Dep info di sini tuh hasilnya. Dep descript include sama dengan all. Statistik. Deskripsi untuk semua kolom baik numerik maupun kategori. Numerik comment, std min, max, kuartil 25%, 50 dan 75. Kategori account Niki top nilai paling sering muncul atau freak berguna untuk memahami kontribusi data dan extreme outlier. Sekolah bias ya banyak anjing. Nah di sini tuh hasilnya check missing value, menghitung jumlah nilai kosong nan di setiap kolom
Jika ada kolom dengan nilai kosong perlu ditandangi sebelum modeling bisa dihapus. Di situ ini codingannya, DF ini codingannya, ini hasilnya. Yang keempat itu pembersihan data cleaning, hapus kolom indeks adalah kolom indeks bawaan CSV yang tidak memiliki informasi berguna sehingga dihapus menggunakan drop copy DF copy menggunakan agar perubahan tidak mengaruhi data privasi. Menghindari setting whip copy warning. Di sini tuh codingannya, yang ini tuh hasilnya. Pemeriksaan kolom unit frame, unit price. Kolom harga mengandung simbol dan koma sebagai pemisah desimal format Eropa seperti tipe data masih string. Langkah pembersihan, hapus simbol I menggunakan titik str replace atau sama petik 1 I petik 1 lagi koma atas tutup agak di koma dengan titik agar sesuai format desimal Python. Hapus spasi ekstra dengan str strip. Konversi ke tipe numerik dengan PD Q. Sialan cok, nggak jelas anjir. Iya bagaimana lagi? Numerik konversi ke tipe numerik dengan PD nomor itu numerik. Di sini itu codingannya, di sini itu hasilnya. Fitur engineering ekstraksi fitur dengan tanggal kolom date dikonversi dari string ke format date time menggunakan PD Q data time kembalikan diekstrak menjadi fitur baru year tahun day of freak. Modeling machine learning tidak bisa membaca tanggal secara langsung, maka perlu dipecahkan seperti ini. Ini codingannya, ini hasilnya. Agresi penjualan harian data dikelompokkan per tanggal, group by date, dan dijumlahkan kolom kuantitinya. Ini mengubah dari level transaksi tiap baris dengan satu item menjadi level harian tiap baris atau total penjualan satu hari. Reset ini menggunakan agar kolom date kembali menjadi kolom biasa bukan indeks. Daily ini codingannya, ini hasilnya. Visual penjualan harian, grafik garis line chart ditampilkan untuk melihat tren penjualan dari waktu ke waktu. Contohnya ya, melihat apakah ada tren naik atau turun, mendeteksi pola musiman, peak dan low season, mengidentifikasi anomali dan outlier. Di sini codingannya nih hasilnya, ini grafiknya. Tambah fitur waktu ke daily sales. Ini sialan. Fitur di tanggal tambah ke data frame daily sales termasuk week of year, minggu keberapa dalam tahun 1 sampai 52. Fitur ini terbukti berpengaruh pada model DF untuk mengembalikan minggu berdasarkan standar ISO 8601. Ini codingannya. Di sini itu ada hasilnya, date, quantity, year, dan lain-lain. Persiapan fitur dan split data mengidentifikasi X fitur dan Y target. X fitur variabel yang digunakan model untuk belajar, year, month, day of week of year. Y-nya itu tabel atau target variabel yang ingin diprediksi quantity. Karena penjualan per hari, di sini tuh ada codingannya. Di sini tuh hasilnya split data trend test, membagikan data menjadi 2 bagian dengan
Data train 80% digunakan untuk melatih model. Data tes 20% digunakan untuk menguji seberapa bagian model pada data baru. Artinya 20% data dijadikan tes data random test sama dengan 42, memastikan pembagian data selalu sama setiap kali kode dijalankan reproducible. Jadi codingannya ini hasilnya datanya 480, data tesnya 120. Training model random forest segregation model dengan dan forest algoritma assembly yang dibangun banyak pohon ke perusahaan decision tree lalu meratakan hasil parameternya. Jumlah pohon yang dibangun semakin banyak lebih stabil, lebih lambat. Yang kedua itu agar hasil training konsisten atau reproducible. Model ini adalah proses pelatihan model belajar pola dari data training codingannya. Ini hasilnya prediksi data tes menghasilkan prediksi penjualan untuk data tes. Hasil akan dibandingkan dengan nilai aktual. Yes. Atau teks untuk mengukur performa model. Ini codingannya. Ke-8 itu evaluasi model. Untuk 4 numerik digunakan untuk mengatur performa model. Mae, min, absolute, error. Biasanya rata-rata sedikit absolut antara prediksi dan aktual semakin besar sama yang lebih baik. Rata-rata kuadrat selisih memberikan penalti lebih besar untuk error yang besar. RMSC root MSC agar lebih MSC lebih mudah diinterpretasi mempresentasikan karena satuan sama dengan data asli. R2 seberapa baik model dan menjelaskan variasi data 0 sampai 1 semakin mendekati 1 sama baik. Itu lagi. Dan sini tuh akurasinya dihitung dari RQ kali 100 untuk memperhatikan representasinya nih codingannya. Di sini hasilnya di bawahnya ini. Yang sebenarnya itu visual hasil script plot aktualisasi versus prediction. Setiap titik mewakili satu penjualan. Sembuh X, sembuh Y. Sembuh X nya itu nilai aktual, sembuh Y nya prediksi model. Di sini hasilnya, di sini codingannya, di sini hasilnya. Dan ini fitur import test memberikan skor kepenting setiap fitur seberapa besar kontribusinya dalam keputusan model. Hasil dihasilkan dari fitur paling penting, fitur paling berpengaruh, pola mingguan dari setiap dominan, pengaruh kedua terbesar weekend versus weekday, beberapa signifikan dan seterusnya. Informasi berguna dengan bakery. Di sini hasilnya nih codingannya. Ini codingannya, ini hasilnya. 10 forecasting 30 hari buat data masa depan. Membuat PD date range, membuat deret tanggal sebanyak 30 hari mulai dari setelah data terakhir. Kemudian fitur tanggal diekstrak sama persis sebelumnya, year, month, day of week of year. Model digunakan untuk prediksi 30 ke depan menggunakan fitur-fitur ini. Di sini hasilnya, di sini codingannya, ini hasilnya. Visualisasi forest 30 hari grafik menampilkan proses prediksi penjualan untuk 30 hari ke depan. Hasil forecast ini digunakan oleh
manajemen bakery untuk menyediakan stok bahan baku, mengatur jadwal tenaga, mengoptimalkan produksi harian. Ini tuh codingannya nih hasilnya. Kesimpulan, dataset bakery sales transaksi harian toko bakery, target kredit total penjualan, kuantiti per hari, random forest successor 300, estimator split data 80%, fitur terpenting week or year, minggu berapa, dan day or week, hari dalam minggu, output forecast penjualan 30 hari ke depan. Model ini berhasil menangkap pola temporal penjualan bakery dan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan operasional bisnis. Selanjutnya itu di GitHub. Deskripsi repository ini bersih implementasikan proyek UAS KDWM yang mencakup proses pengumpulan data, pemrosesan data, analisis visual, serta pengembangan model sesuai dengan kebutuhan studi kasus yang digunakan. Informasi pengembangnya di sini GitHub profile saya. Ini linknya, portofolio websitenya, ini link punya saya sendiri, video presentasi segera hadir. Struktur repository datasetnya, ini datasetnya, deskripsinya itu dataset utama digunakan dalam proses analisis, notebook, processing, pre-processing, IPMB, tahapan bersihan dan persiapan data. Yang kedua itu analisis IPNB, analisis data eksploratif EDR, modeling IPNB, proses pembuatan model dan evaluasi, source data, main PY, program utama untuk menjalankan aplikasi, utils, fungsi-fungsi pendukung yang digunakan pada pada proyek. Asetnya ini images bersih, gambar visualisasi atau dokumentasi proyek. Tahapan pengerjaan data collection, pengembangan data yang digunakan sebagai bahan analisis. Yang kedua ada data processing, pre-processing, melakukan penghapusan data, duplikat, menanamkan missing value, transformasi data, encoding data, kategorial. Yang ketiga itu exploratory data analysis, EDA, melakukan analisis untuk memahami pola dan karakteristik data. Modeling. Yang keempat, modeling, membangun model sesuai kebutuhan studi kasus. Yang kelima itu evaluation, melakukan evaluasi performa model menggunakan metrik yang disesuai. Yang kedua, teknik yang digunakan, teknologi yang digunakan, Python, Pandas, NumPy, atau Lebly, Serbon, Scikit-learn, Google Colab, atau Jupyter Notebook. Cara menjalankan clone repository ini, git clone HTTPS nya itu punya saya, KDWM git, masuk ke project, folder project, jadi KDWM UAS, install dependensinya pip install min-r requirements titik teks. Jalan program itu Python main py, hasil analisisnya tulis ringkasan hasil analisis atau insight yang diperolehkan dari dataset. Contohnya, ditemukan pola peningkatan penjualan pada akhir pekan, variabel X memiliki pengaruh terbesar terhadap target, model menghasilkan akurasi sekitar X%. Dokumentasi tambahan ini atau aplikasi ini ya, dashboard imagenya. Video presentasinya segera hadir, atau itu dengan saya sendiri, Farhanan. Di sini ada GitHub saya, di sini linknya, portofolio ini linknya, lisensinya. Proyek ini dibuat untuk keperluan akademik dan pembelajaran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.